usah ngada-ngada ya. Mendingan kamu sekarang pulang, kamu mandi, terus bobo. Dan kamu jangan pernah ikut campur urusan orang. Paham? Serius, Tante? Tante! Ada apa, Rin? Rina harus ikut suami Rina untuk pindah keluar kota, Bu. Ibu tinggal sama Rina aja ya, Bu. Ibu mau kan? Ibu biar tinggal di sini aja, Rin. Di panti asuhan. Ibu nggak mau jadi beban kalian. Ibu lihat kamu bahagia, Ibu udah seneng sekali. Baik-baik ya, Bu. Kalau sampai nenek itu benar-benar meninggal dan keluarganya nggak ada yang tahu, gue akan benar-benar kaya dan banyak uang gue. Makasih aku udah mau temenin Rina ke panti jompo. Kalau Koko nggak temenin nih, kamu pasti nekat. Lepasin! Rina itu murid! Jangan berat! Ada yang kasih lo tolong tuh. Ayo. Tolong, jangan berat! Udah, Pak. Ya, Pak. Jangan main hakim sendiri, Pak. Kita bawa ke kantor polisi aja, Pak. Jangan. Ayo, Pak. Bu, ini tasnya. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Makasih anak ya. Ya, Bu, sama-sama. Lain kali hati-hati ya, Bu. Iya. Nek, nenek udah masuk ke kamar. Iya. Anak nenek sudah pulang. Oh, nenek ikut saya sebentar ya, karena ada yang mau saya bicarakan sama nenek, ya? Andi, Roy, syukurlah kalian gak apa-apa. Iya, jantung mama tuh tadi mau copot rasanya. Maafin Roy, Ma. Pak, tadi Ko Andi mau temenin Roy ke panti jompo. Pas di jalan, Roy lihat ada jambret. Roy mau tolongin. Tapi malah Koko yang kena akibatnya. Kamu tuh gak ada kapok-kapoknya ya, Roy? Sampai kapan mau kayak gini? Lihat nih sekarang Koko jadi kayak begini. Maafin Roy aku. Nggak apa-apa kok, Roy. Koko juga nggak mau adik Koko kenapa-napa. Bisa gak sih sabaran dikit jadi orang? Kan nanti papa sama mama bisa nganter kamu ke panti jompo. Ya, tapi kan Roy khawatir sama Niani. Saya sama papanya Roy kesal sama kelakuan Roy yang senekat itu. Saya ngomel sampai capek sendiri. Namanya juga seorang ibu, pasti takut anaknya kenapa-napa. Tapi kalau ingat Roy seperti itu, karena ingin menolong orang, lama-lama kasihan juga sama dia. Akhirnya saya dan papanya nggak tega, lalu mengantar Roy ke panti. Ternyata Bu Yani memang dalam bahaya. Nardi, Ibu mau dibawa kemana? Sekarang saya cuma mau kasih tahu sama nenek, kalau anak perempuan nenek itu sudah pindah keluar kota. Dan yang satu lagi, otaknya sudah dicuci sama suaminya. Jadi sekarang udah gak ada yang peduli lagi sama nenek. Mau kamu apa? Maksud aku, kalau terjadi sesuatu sama nenek, sekarang udah gak ada yang peduli lagi. Mau apa kamu? Saya akan pastikan kematian nenek dengan cepat. Nek, mau lari kemana? Nek, nenek mau sembunyi di mana? Saya bakal tahu nih. Saya hitung sampai 3,
Kalau nenek nggak mau keluar, saya akan seret nenek. 1, 2. Nenek nggak mau keluar juga. 3. Aku yakin banget nenek itu bersembunyi di sini. Kok dia bisa nggak ada ya? Tapi dengan kondisi kayak gitu, dia nggak mungkin bisa kabur. Nenek! Tadi Nek Suryani gak ada di kamarnya. Iya dek, dari tadi Nenek Suryani nggak kelihatan. Saya cari kemana-mana, tapi nggak ada bu. Nek! Om, Niani di mana Om? Roy tahu Om itu ada hubungannya sama hilangnya Niani. Kamu ngomong apa sih? Jangan sembarangan nuduh ya. Dek, Pak Hardi ini pengurus panti. Mana mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Nenek Suryani. Roy tahu Om Hardi ini emang pengurus panti ini. Tapi Om udah jahat sama Niani. Sekali lagi kamu ngomong begini, saya tuntut kamu. Roy gak takut Om. Karena yang salah itu bukan Roy, tapi Om sendiri. Mau ngapain? Pukul dulu nih papanya. Saya mau lihat seberapa gedenya nih kamu. Ingat ya, kekerasan pada anak juga bisa nyeret kamu ke penjara. Lebih baik kalian jangan datang kembali lagi ke sini. Atau saya laporkan anak kalian ke polisi karena mencemarkan nama baik saya. Yuk kita pulang sekarang. Kamu tetap di sini saja. Apa maksud kamu? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu akan aman di sini. Biar aku saja yang memperhitungkan pada orang yang sudah menyakiti mereka. Siapa maksud kamu? Serem banget sih gambaran kamu, Roy. Kok, panti jompo itu dalam bahaya kok. Roy harus kasih tahu Mama dan Papa. Nenek Suryani kemana ya? Nek! Nek! Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Hantu! Hantu! Kamu harus tanggung jawab, Hardi. Sus. Itu kenapa pada lari-larian dari pantai? Ada banyak arwah gentayangan, Pak. Kami takut. Permisi, Pak. Ternyata hantu-hantu itu adalah arwah gentayangan yang dijahatin sama Om Hardi. Roy! Roy! Pergi kamu! Dia itu kenapa, Roy? Om Hardi lagi dicekik sama Nek Marni. Hah? Nek Marni, udah Nek. Om Hardi bisa meninggal Nek. Saya mengaku. Om, sekarang Om ngaku aja apa yang Om udah perbuat. Ya, baik. Saya mengaku salah. Saya yang menyebabkan Nenek Mari meninggal. Dan saya bilang ke anak-anaknya, kalau keadaan Nenek Mari baik-baik saja.
itu supaya saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Om juga lakuin itu ke penghuni panti yang lain kan? Nek, tunggu Nek. Nek, Ri mohon Nek, kembaliin Nek Suryani. Kalau Nek Yani masih hidup, tolong kembaliin ke dunia yang harusnya dia berada, Nek. Pak, Ma, dia ada di luar. Emang iya Nek Yani ada di sini? Roy yakin mah, Nek Yani dibawa sama Nek Marni. Biar Nek Yani aman. Nek Marni yang suruh Roy kesini. Katanya Nek Yani di sini. Roy? Nenek? Akhirnya perbuatan Hardi terungkap. Dia dijebloskan ke penjara. Sejak saat itu, panti jompo lebih tenang. Tidak ada lagi penampakan arwah penasaran. Roy seneng banget. Akhirnya Nek Yani bisa keluar dari panti. Iya, Nenek seneng banget. Iya, makasih ya Roy. Kamu udah peduli banget sama ibu aku. Ya Nek, Roy udah anggap Nenek kayak Nenek Roy sendiri. Iya Nek, si Roy ini kalau kangen sama Nek Yani, gak bisa tidur. Kayak cucu Nenek sendiri. Hah, Rina? Siapa yang ngizinin kamu bawa ibu keluar dari panti? Dia itu ibu saya. Saya nggak perlu izin sama Mbak untuk mengeluarkan dia dari panti. Aku itu sudah ngeluarin biaya mahal buat ibu di panti. Kamu jangan seenaknya gitu aja dong bawa ibu. Sekarang Mbak nggak usah mikirin soal biaya lagi. Karena sekarang ibu akan tinggal sama aku. Enggak, ibu nggak boleh pergi. Sekarang ibu ikut aku. Ayo, Mbak sini Mbak. Jangan, Mbak. Au! Au! Aduh. Waktu Cindy jatuh, saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Roy bilang arwah Bu Marni yang kasih pelajaran pada Cindy. Sejak kejadian itu, penyakit Cindy nggak main-main. Kakinya jadi lumpuh. Karma buruk emang selalu berakibat buruk. Sebaiknya dalam hidup kita selalu berbuat baik, agar karma baik mengikuti kita senantiasa. Amin. Ibu, maafin aku, Bu. Maafin aku karena sudah durhaka sama Ibu. Ibu sudah maafin semuanya, Nak. Aku sadar, Bu. Aku selama ini sudah jahat sama Ibu. Aku sudah jahat sama Ibu. Aku janji, Bu. Aku gak bakal menyanyikan Ibu lagi, Bu. Setelah ini aku janji, Bu, akan menceraikan Cindy, Bu. Karena dia sudah jahat sama Ibu. Jangan kamu ceraikan dia. Kasihan dia, Nak. Dia perlu dukungan dari kamu. Tapi, Bu, Ibu pengen ketemu sama dia, Nak. Cindy, mulai saat ini Ibu akan tinggal di sini lagi. Terserah kamu, Mas. Toh setelah itu, kamu juga bakal nyerahin aku kan? Cindy, Budi nggak akan menceraikan kamu. Ibu akan tinggal di sini untuk ngerawat kamu.
aku, Bu. Padahal aku selama ini udah jahat banget sama Ibu. Sudah. Maafin aku minta maaf. Aku udah berdosa sekali